Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1415, Keadilan, di dalam kuil bumi tua. Setelah mendengar apa yang dikatakan Suai Gujin, semua tetua terdiam. Bisnis berwarna merah, pemimpin umum di Tanah Lama. Berselingkuh dengan Ye Guan, ini kedengarannya agak tidak normal, tahukah Anda? Wanita itu sangat bangga. Bagaimana dia bisa berselingkuh dengan Ye Guan? Lagi pula, dia adalah salah satu pemimpin Tanah Lama. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan nyata, statusnya sangat mulia. Pergi dan bergabung dengan Ye Guan. Ini tidak masuk akal, semua orang menganggapnya tidak normal, termasuk beberapa tetua peradaban Suming. Namun, kata-kata ini diucapkan oleh Sui Gujin. Tuan Sui juga sangat sombong, dia tidak akan bicara omong kosong, kan? Pada saat ini, seorang tetua berjubah merah tiba-tiba bertanya, Tuan Sui, Anda mengatakan bahwa Tuan Sang dan Ye Guan berselingkuh. Apakah Anda punya bukti? Semua orang memandang Sui Gujin. Salah satu tetua juga berkata, Tuan Sui, bukan berarti kami tidak percaya padamu. Tetapi masalah ini sangat serius. Tanpa bukti, kami. Sui Gujin tidak berbicara, tetapi melirik seorang tetua dari peradaban kehidupan abadi. Tetua itu berdiri dengan tenang dan berkata, semuanya, aku mengerti perasaan kalian. Bukan hanya kalian, aku juga tidak ingin mempercayainya. Tapi, pikirkan baik-baik, awalnya, Ye Guan hanyalah seorang pendekar pedang hebat, tetapi Sang Honyi datang sendiri untuk menghadapinya. Tidakkah kalian pikir itu agak tidak biasa? Kalian tahu, setelah dia menjadi wakil pemimpin, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk melakukan apapun. Tetapi kali ini dia datang sendiri. Semua tetua terdiam. Masalah ini memang agak aneh, karena Sang Honyi kali ini tiba-tiba muncul tanpa memberitahu mereka. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba mengajukan pertanyaan di benak setiap orang, apa tujuannya melakukan ini? Bukankah ini sederhana? Tetua peradaban Sui Ming berkata dengan tenang. Kalian semua harus tahu bahwa meskipun dia adalah wakil pemimpin, apakah dia memiliki kekuatan nyata? Singkatnya, dia adalah wakil pemimpin. Terus terang saja, dia hanyalah maskot. Semua orang, dia jelas tidak ingin menjadi maskot sekarang. Dia ingin menjadi wakil pemimpin negeri lama dalam arti sebenarnya. Mendengar ini, wajah semua orang berubah muram. Alasan ini, sudah cukup, tetapi mereka masih merasa ada yang salah. Pada saat ini, Sui Gujin berkata, menurutku masalah ini masih sedikit tidak normal. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sombong. Bagaimana mungkin dia memilih seorang kaisar? Mungkinkah seseorang menjebaknya? Mengapa? Seorang tetua tiba-tiba mendesah pelan. Tuan Sui, meskipun Ye Guan hanyalah seorang kaisar agung, dilihat dari informasinya, orang ini bukanlah kaisar agung biasa. Di usianya yang masih muda, dia sudah bisa mendirikan sebuah ordo, dan dia telah mendirikan sebuah ordo Tao. Pasti ada seseorang yang mendukungnya di balik layar. Pada titik ini, dia tiba-tiba duduk dan bertanya dengan heran. Apakah ada kemungkinan orang di belakang Ye Guan adalah Sang Honyi? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di ruangan itu terkejut. Mata Sui Gujin tampak tenang. Dia mengambil cangkir teh dan menyeruputnya tanpa berkata apapun. Tetua yang sedang berbicara itu berkata dengan penuh semangat. Sangat mungkin orang ini tidak mau menjadi maskot, jadi dia melatih seseorang untuk menegakkan ketertiban, dengan tujuan menumbangkan kita dan menjadi pemimpin sejati negeri lama. Sui Gujin sedikit mengernyit, dan bertanya dengan ragu, tidak, seserius itu. Sambil berbicara, dia menatap ke arah tetua yang sedang berbicara. Tetua Yu, apakah Anda punya bukti?
Tetua itu berkata dengan cemas, Tuan Sui, bukti apa yang Anda butuhkan? Dia punya motif, motifnya adalah bukti. Kali ini kita benar-benar musnah. Itu ulahnya. Tujuannya adalah untuk menghabiskan kekuatan tanah lama kita. Kali ini, kita menderita kerugian besar. Kerugian besar? Setelah mendengar kata-kata tetua itu, wajah para tetua dari 3 peradaban besar yang hadir semuanya menjadi sangat jelek, dan hati mereka berdarah. Kali ini, semua pasukan elit khusus dari 3 peradaban terbunuh, dan peradaban kehidupan abadi dan peradaban bumi tua kehilangan 2 pusat kekuatan alam kaisar abadi. Sekalipun keluarga mereka besar dan berkuasa, kehilangan ini tetap saja sangat menghancurkan. Pada saat ini, Qiu Yuan, tetua agung dari peradaban bumi lama, tiba-tiba berkata, Tuan Sui, permisi, mengapa mereka tidak membunuhmu? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut dan kemudian menatap Sui Gujin. Ya, mengapa Master Sui ini masih hidup? Ini tidak normal. Semua orang bingung dan curiga. Menghadapi tatapan semua orang, Sui Gujin tetap tenang. Kalau begitu Ye Guan juga ingin memenangkanku. Qiu Yuan menatap Sui Gujin lekat-lekat. Apakah Master Pavilion Sui menyetujuinya? Sui Gujin mengangguk. Saya setuju. Semua orang tercengang dan menatap Sui Gujin dengan tak percaya. Sui Gujin berkata dengan tenang, saya berjanji padanya bahwa saya akan bergabung dengannya untuk menggulingkan tanah lama. Setiap orang, Pavilion Master Sui, seorang tetua berkata cepat, jangan mengucapkan kata-kata marah seperti itu. Kami percaya bahwa Sang Honyi mendukungnya. Tetapi Anda, apakah Anda bercanda? Orang itu berasal dari jalur ketertiban, dan peradaban Suiming Anda juga berasal dari jalur ketertiban. Dia dan kami adalah musuh bebuyutan. Bagaimana mungkin peradaban Suiming Anda tunduk pada ordo yang lebih lemah dari Anda? Selain itu, peradaban Suiming Anda juga telah kehilangan begitu banyak orang kuat kali ini. Bagaimana mungkin Anda membantu orang luar melawan orang-orang Anda sendiri? Semua orang mengangguk diam-diam ketika mendengar ini. Suatu tatanan harus tunduk kepada tatanan lain kecuali tatanan itu lebih kuat daripadanya. Dan jauh lebih kuat. Lagi pula, Tuan Sui ini tidak punya motif atau alasan untuk berbuat demikian. Sang Honyi tidak ingin menjadi boneka dan ingin berkuasa. Namun, pemimpin Pavilion Sui memiliki kekuatan nyata dalam peradaban Suiming, dan dia tidak punya alasan untuk membantu Ye Guan. Lagi pula, siapa yang tidak tahu bahwa Master Pavilion Sui ini setia kepada peradaban Suiming? Bagaimana dia bisa mengkhianati peradabannya sendiri? Sui Gujin berkata dengan tenang, apa yang aku katakan itu semua benar. Janganlah kamu tidak mempercayainya. Melihat Sui Gujin masih berbicara dengan marah, Qiu Yuan dari peradaban bumi lama melirik luka di tubuh Sui Gujin. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Pavilion Sui, saya minta maaf atas apa yang saya katakan tadi. Saya tahu bahwa sama sekali tidak mungkin bagi Anda untuk berkolusi dengan Ye Guan. Tetapi masalah ini bukanlah masalah sepele. Jadi saya harus berhati-hati. Saya harap Anda mengerti. Tetua lainnya juga berkata, siapapun bisa berkolusi dengan Ye Guan. Tetapi sangat mustahil bagimu, Master Pavilion Sui, untuk melakukannya. Bagaimana mungkin peradaban tingkat tinggi tunduk pada peradaban tingkat rendah? Sui Gujin berkata dengan tenang, semuanya mungkin. Sang tetua tersenyum dan berkata, Tuan Sui, mohon jangan marah lagi. Prioritas utama kita sekarang adalah bekerja sama untuk menghadapi Ye Guan dan Sang Honyi. Pada saat kritis ini, kita semua harus bekerja sama. Semua orang mengangguk cepat untuk menunjukkan persetujuan mereka. Sui Gujin melirik semua orang dan tidak berkata apa-apa lagi. Qiu Yuan berkata dengan suara yang dalam,
Tugas yang paling mendesak sekarang adalah segera mengaktifkan formasi pertahanan negeri lama untuk mencegah Sang Honyi bangkit kembali. Kedua, dia harus segera dicopot dari jabatannya. Oleh karena itu, saya sekarang mengusulkan agar kita segera memulai prosedur pemakzulan dan mencopotnya dari jabatannya secepat mungkin. Saat berbicara, ia menatap semua orang, dan mereka langsung berkata, "Baiklah, segera mulai proses pemakzulan dan copot dia dari jabatannya." Namun Sui Gujin tiba-tiba berkata, "Ini agak terburu-buru." Semua orang memandang Sui Gujin, yang berkata, "Dia dipilih oleh 3 pemimpin peradaban kita. Meskipun kita dapat memecatnya, para pemimpin peradaban kita belum diberitahu tentang masalah ini. Kedua, jika kita memecatnya seperti ini, dia tidak akan menerimanya dan akan berpikir bahwa kita menyiramnya dengan air kotor." Qiu Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana menurutmu, Tuan Sui?" Sui Gujin berkata, "Kita harus menduduki kebenaran. Keadilan yang agung." Semua orang agak bingung ketika mendengar ini. Sui Gujin berkata, tujuannya adalah untuk mengumumkan apa yang telah dia lakukan, sehingga semua orang di negeri lama tahu apa yang telah dia lakukan. Secara sederhana, tujuannya adalah untuk melancarkan serangan opini publik, sehingga semua orang di negeri lama akan mendukung kita dan berbagi kebencian yang sama dengan kita. Dengan cara ini, bahkan jika kita tidak menyingkirkannya, dia akan dibenci oleh semua orang di negeri lama. Semua orang merasa ngeri ketika mendengar hal ini. Master Pavilion Sui ini, untungnya dia salah satunya. Jika dia menjadi lawan, itu akan menjadi sakit kepala yang nyata. Qiu Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Sui, apakah orang-orang di bawah akan mempercayai kita?" Seorang tetua berkata dengan sungguh-sungguh, "Tentu saja mereka akan percaya, karena sebagian besar orang di bawah sana tidak memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah. Selama kita mengendalikan kekuatan wacana opini publik, mereka akan percaya apapun yang kita terbitkan." Semua orang mengangguk, menandakan bahwa metode ini dapat dilakukan. Mereka menguasai opini publik, mengendalikan opini publik dan merampas kebenaran. Siapapun yang mereka inginkan menjadi jahat, maka dia jahat. Setelah pertemuan itu, semua orang mulai membuat pengaturan. Tak lama kemudian, berita tentang Sang Honyi dan Ye Guan yang bersekongkol untuk menjebak Jiutu pun tersebar ke seluruh Jiutu, dan banyak sekali orang yang marah. Sialan, pengkhianat, sebagai pemimpin negeri lama, dia benar-benar mengkhianati negeri lama. Dia benar-benar pantas dibunuh, bunuh, 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 bunuh. Pemimpin negeri lamaku benar-benar bekerja sama dengan orang luar untuk menyerang rakyatnya sendiri. Hatinya pantas mati dan dia pantas dihancurkan. Malu, malu sekali. Apa yang dilakukan orang-orang di kuil bumi tua itu? Mereka benar-benar membiarkan seorang pengkhianat menjadi pemimpin kita. Mereka benar-benar sekelompok sampah. Aku bisa menghajar mereka. Mengapa aku merasa ada yang salah dengan ini? Dia adalah pemimpin negeri lamaku. Bagaimana mungkin dia? Apa? Kau benar-benar berbicara untuknya? Sialan, apa kau tidak patriotik? Bab 1416. Ingin menangkapnya. Jauh di dalam hutan bambu, ada sebuah rumah bambu yang dibangun menghadap gunung. Di depan rumah, terdapat sungai kecil yang mengalir mengitari hutan bambu hingga mencapai ujung pemandangan. Air sungainya begitu jernih, sehingga Anda dapat melihat dasarnya. Ye Guan duduk bersila di atas batu besar di tepi sungai. Tangannya diletakkan di lutut dan matanya sedikit terpejam. Napas lembut keluar dari tubuhnya. Memesan, Ye Guan tampak agak bersemangat, kekuatan iman. Kekuatan keimanannya kini bertambah pesat setiap harinya karena makhluk-makhluk di menara kecil itu semakin lama semakin kuat.
Saya harus mengatakan bahwa menara kecil ditambah jalur pesanannya benar-benar kombinasi yang tak terkalahkan. Tentu saja, itu membutuhkan uang. Uang, sudut mulut Ye Guan sedikit terangkat. Setelah ayahku membunuh orang-orang kuat itu, dia mengumpulkan semua cincin penyimpanan orang-orang kuat itu. Dari cincin penyimpanan ini, dia memperoleh total 372 urat sumber kaisar tingkat atas, termasuk lebih dari 300.000 kristal sumber peri, lebih dari 300 artefak tingkat kaisar, dan 6 mesya tingkat peri tingkat atas. Benda-benda suci lainnya tidak terhitung jumlahnya. Sayang sekali, baju besi yang dikenakan orang-orang kuat itu telah terhapus oleh pedang ayah. Kalau baju zirah itu diberikan kepada jenderal perunggu di menara kecilnya, kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat pesat. Tentu saja, dia sudah sangat puas sekarang. Dengan 372 vena sumber kaisar tingkat atas ini, dia tidak perlu khawatir tentang energi spiritual di menara kecil dalam jangka pendek. Ini dapat dikatakan telah memecahkan masalah besar baginya. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar di belakangku. Ye Guan berbalik dan melihat bahwa orang yang datang adalah Sui Gujin. Ye Guan perlahan berdiri dan berkata, "Nona Sui, apakah semuanya berjalan baik?" Sui Gujin mengangguk, "Sejauh ini berjalan baik." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Sui Gujin berkata, "Kekuatan nyata Tuan Muda Ye saat ini seharusnya hampir mencapai alam dewa kaisar abadi." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu." Karena pernah dipukuli sekelompok orang sebelumnya, dia tidak yakin apa kemampuan bertarungnya saat ini. Sui Gujin menatapnya dan berkata, "Dengan fondasi Tuan Ye saat ini, seharusnya tidak sulit untuk meningkatkan wilayahmu." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengolah alam." Sui Gujin sedikit mengernyit, "Tidak mengolah alam." Ye Guan mengangguk. "Ya." Sui Gujin menatap Ye Guan. "Bukannya kau tak ingin mengolah alammu, tapi kau tak ingin mengikuti jalan orang lain, kau ingin membuka jalan yang benar-benar baru." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Iya, Sui telah diam sejak zaman kuno." Ye Guan berkata, "Nona Sui, saya pernah mendapatkan beberapa pelindung emas, tembaga, dan perunggu dari Anda sebelumnya. Apakah bisa ditingkatkan lebih lanjut?" Sui Gujin mengangguk pelan, "Baiklah, tapi mereka tidak berbuat banyak untukmu saat ini, bukan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku tidak ingin mereka membantuku bertarung. Aku ingin mereka membantuku mengelola alam semesta Guangxuanku." Seringkali, robot adalah yang paling dapat diandalkan karena mereka tidak melakukan penggelapan. Sui Gujin mengangguk pelan, "Boneka-boneka ini semuanya disempurnakan oleh peradaban Sui Ming untuk melakukan tugas. Mereka tidak memiliki keserakahan, tidak memiliki emosi, dan cocok untuk melakukan berbagai tugas di banyak alam semesta." Pada titik ini, dia tiba-tiba mengganti pokok bahasan dan berkata, "Tuan Ye, bolehkah saya masuk ke menara kecil Anda dan melihat-lihat?" Ye Guan mengangguk, "Tentu saja." Setelah berkata demikian, dia membawa Sui Gujin langsung ke menara kecil. Di dalam menara kecil, Sui Gujin melihat sekelilingnya. Alisnya berkerut dalam, dan matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Setelah beberapa saat, Sui Gujin bertanya, "Apakah ayahmu yang membuat ini?" "Ye Guandao, dia bibiku." Sui Gujin berseru lembut, "Sungguh menakjubkan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Sui, menurutmu apa yang akan dilakukan Sang Honyi pada kita selanjutnya?" Sui Gujin menggelengkan kepalanya, "Tuan Ye, yang perlu Anda khawatirkan sekarang adalah kekuatan Anda. Kekuatan Anda saat ini memang sangat kuat, tetapi bukan yang terkuat. Di alam semesta yang diamati saat ini, Anda hanya dapat dianggap sebagai eselon kedua, dan jauh dari eselon pertama.
dapat dikatakan bahwa selama 3 dewa kaisar abadi kuat, mereka dapat mengendalikan Anda. Belum lagi Sang Hongyi, bahkan beberapa pasukan istana abadi dapat menghadapi Anda. Ye Guan terdiam. Sui Gujin melanjutkan, strategi apapun memerlukan kekuatan untuk mendukungnya. Jika tidak, strategi apapun tidak ada apa-apanya jika berhadapan dengan kekuatan yang sesungguhnya. Ketika dia mengatakan hal ini, pandangan rumit terpancar di matanya. Kegagalannya kali ini adalah karena dia sangat meremehkan kekuatan Ye Guan. Hal ini pula yang mengingatkannya agar tidak terlalu mengandalkan kecerdasan. Karena secanggih apapun kecerdasan seseorang, akan sia-sia jika berhadapan dengan orang yang berkuasa. Kekuatan adalah intinya. Ye Guan berkata, Nona Sui ingin aku menjauh dari tanah lama untuk sementara waktu. Sui Gujin mengangguk, ya. Ye Guan tidak mengatakan apapun. Sui Gujin berkata, kau akan menderita 100 kali celaka dan tidak ada manfaatnya jika kau tetap tinggal di tanah lama sekarang. Karena untuk saat ini, 3 peradaban utama tanah lama masih menganggapmu sebagai musuh. Dan kau tidak dapat membuat mereka tunduk padamu. Karena metode guangsuanmu adalah tatanan yang sama sekali berbeda dari kami. Maafkan aku karena terus terang, kau dapat membuat si Huang tunduk karena kekuatanmu jauh lebih unggul dari mereka. Dan mereka harus tunduk. Tetapi sekarang, kekuatanmu tidak jauh melampaui tanah lama. Ye Guan terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tersenyum, Nona Sui, dengan kekuatan peradaban Sui Ming saat ini, bisakah Anda membangun menara sekecil itu? Sui Gujin menggelengkan kepalanya, tidak, dia tidak yakin sebelumnya karena dia belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi sekarang, setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tahu bahwa dengan kekuatan peradaban Sui Ming saat ini, akan sangat mustahil untuk menciptakan keberadaan yang menantang surga. 10 tahun di menara, tetapi di dunia luar, hanya 1 hari berlalu, dan tidak ada efek samping, ini dibesar-besarkan. Dapat dikatakan bahwa menara kecil ini sudah merupakan alam semesta yang terpisah. Jika dianggap sebagai peradaban, ia lebih tinggi dari semua dimensi peradaban kosmik yang dikenal. Ye Guan menatap Sui Gujin dan bertanya, bagaimana jika saya bersedia membiarkan Nona Sui tinggal di menara kecil untuk belajar? Sui Gujin menyipitkan matanya sedikit. Ye Guan berkata, sampai saat ini, belum ada seorang pun yang mampu memahami misteri waktu dan ruang di menara kecil ini. Tapi aku yakin jika Nona Sui datang, dia pasti bisa memahaminya. Dia sungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Wanita ini luar biasa cerdas. Jika dia saja tidak bisa memahami misteri waktu dan ruang di sini, maka dia akan benar-benar menyerah. Setelah hening sejenak, Sui Gujin berkata, sebenarnya, ada 100 manfaat dan tidak ada salahnya bagi Tuan Ye untuk tetap tinggal di sini. Xiao Ta, sungguh agak sulit baginya untuk mengikuti pemikiran kedua orang ini sekarang. Kalau mereka bicara, mereka selalu mengatakan sesuatu secara tidak langsung, itu keterlaluan. Ye Guan tersenyum dan berkata, Nona, bisakah Anda memberitahu saya manfaatnya? Sui Gujin berkata perlahan, pertama-tama, di antara alam semesta yang diamati saat ini, selain peradaban Zhu yang legendaris, peradaban Jiutu adalah peradaban kosmik tingkat tertinggi. Jika Tuan Ye ingin meningkatkan kekuatannya, tempat ini adalah yang paling cocok untuknya. Tentu saja, saya juga akan membantu Tuan Ye meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Ye Guan tersenyum tipis namun tidak berkata apa-apa. Sui Gujin melanjutkan, kedua, jika Master Ye tinggal di sini, dia bisa mengetahui tatanan 3 peradaban besar. Baik itu dalam hal mengembangkan seni bela diri maupun membangun ketertiban, tidak cukup hanya bekerja sendiri. Hanya dengan memahami kekuatan dan kelemahan orang lain, Anda dapat meningkatkan diri dan waspada. Tentu saja,
saya juga akan membantu Master Ye semampunya. Ye Guan masih tidak berbicara. Sui Gujin meliriknya dan berkata, selain itu, aku juga akan melawan Sang Hon Yi bersama dengan Tuan Ye. Bagaimanapun, kita sekarang adalah sekutu. Ye Guan tidak mengatakan apapun, tetapi Sui Gujin juga tidak mengatakan apa-apa. Begitu saja, setelah keduanya terdiam cukup lama, Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Nona Sui, tiba-tiba aku teringat bahwa aku masih punya benda ajaib. Tolong bantu aku melihatnya. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan pedang King Xuan kepada Sui Gujin. Sui Gujin mengambil pedang King Xuan. Setelah melihatnya sebentar, dia menyerahkannya kepada Ye Guan. Tuan Ye, saya tidak akan melihat pedang itu lagi. Jika Anda berkenan di kemudian hari, bisakah Anda mengajukan pertanyaan kepada Ling Gu atas nama saya? Satu saja sudah cukup. Ye Guan mengangguk. Oke, kalau dia sendiri yang menanyakan, dia tidak akan menyetujuinya karena dia tidak bisa mengambil keputusan apapun untuk bibinya. Akan tetapi kalau dia yang menanyakan, maka akan mudah untuk mengatasinya. Wajar saja bila Anda bertanya pada bibi Anda. Ye Guan menatap Sui Gujin. Sekarang dia sudah menyetujui persyaratan pihak lain. Sekaranglah saatnya bagi Sui Gujin ini untuk memberikan manfaat yang setimpal. Sui Gujin mengangguk pelan. Saya telah membaca metode Guangxuan milik Guru Ye. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mengetahui semua pemikiran Guru Ye, tetapi saya telah memahami sebagian darinya. Salah satu masalah terbesar dengan perintah Guru Ye adalah perintah itu sangat tidak bersahabat dengan pasukan-pasukan utama itu. Dapat dikatakan bahwa perintah itu merugikan kepentingan mereka. Oleh karena itu, kemanapun Guru Ye pergi, dia akan dibenci oleh pasukan-pasukan utama itu. Mereka akan menentangmu, seperti negeri lama sekarang. 3 peradaban besar berpikir bahwa kamu tidak dapat ditoleransi. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, untuk membangun tatanan baru, kita harus menggulingkan tatanan lama. Sui Gujin berkata dengan tenang, tetapi Tuan Ye, Anda harus memahami bahwa setelah Anda menegakkan ketertiban, sekte dan keluarga di bawah akan maju, dan akhirnya, mereka akan menjadi kelas baru yang kuat. Dengan kata lain, beberapa kelas akan ada selamanya, dan Anda tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Maafkan saya karena terus terang, Tuan Ye, keluarga Ye Anda mungkin adalah kelas yang paling berkuasa, dan eselon kedua adalah keluarga yang berhubungan dengan Anda, seperti keluarga istri Anda, keluarga teman-teman Anda, dan eselon ketiga adalah keluarga istri Anda dan keluarga teman-teman Anda. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jika satu orang mencapai pencerahan, tidak hanya seluruh keluarga yang akan naik ke surga, siapapun yang memiliki hubungan dengan mereka dapat naik ke surga. Wajah Ye Guan muram bagaikan air. Sui Gujin melanjutkan, Guru Ye, Anda mampu bersikap disiplin dan benar-benar memikirkan semua makhluk hidup di dunia. Tetapi dapatkah Anda menjamin bahwa orang-orang di sekitar Anda juga dapat berpikiran sama? Saat berbicara, dia mendesah pelan, Tuan Ye, Anda mampu bersikap disiplin karena keluarga Anda memiliki beberapa orang yang tak terkalahkan yang mendukung Anda. Kekuasaan dan uang tidak menarik bagi Anda. Tetapi tidak semua orang memiliki latar belakang keluarga seperti Anda. Jadi, ketika ordo Anda benar-benar terbentuk, tidak akan lama lagi sejumlah besar keluarga dan sekte papan atas akan muncul dalam ordo Anda. Mereka akan menjadi pejabat baru, dan pada saat itu, Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, ada metode misterius Guan. Sui Gujin menatap Ye Guan, kau sungguh anak yang naif. Ye Guan, Sui Gujin menggelengkan kepalanya. Apa hukum bagi orang-orang yang berkuasa? Itu hanya untuk bersenang-senang. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sui Gujin berkata, lagi pula,
Mereka dapat bermain sesuka hati. Ketika mereka membutuhkannya, hukum itu adil, dan ketika mereka tidak membutuhkannya, hukum itu hanya lelucon. Singkatnya, jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat, mereka akan dapat mengabaikan segalanya. Ye Guan terdiam. Dia tidak punya cara untuk membantah. Sui Gujin tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengharapkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apa yang dilihat Nona Yi Sui? Sui Gujin menatapnya, senyum langka muncul di wajahnya, dan suaranya menjadi langka dan lembut. Kita sudah memiliki 3 peradaban di peradaban bumi lama. Tuan Ye dapat membawa alam semesta Guangxuan untuk bergabung dengan kita. Kita dapat berkembang bersama, saling mengawasi, dan saling menahan. Xiaota, Ye Guan begitu mati rasa. Awalnya dia ingin mencari masalah dengan pihak lain. Tetapi dia tidak menyangka pihak lain juga ingin mengganggunya. Bersambung.